Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifan India, Endirin Sabila, NIM 222211101125. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum kuliah tamu 2 mata kuliah farmasi industri dengan dosen pengampu, Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Pertama, di sini ada monografi dari tablet oflovaxacin, di mana pada monografi tersebut terdapat penetapan kadar menggunakan metode GCKT. Pada monografi tersebut juga telah ditentukan kolom yang dapat digunakan pada proses penetapan kadar. Namun, pada praktek yang sesungguhnya, di industri kita bisa menggunakan berbagai brand kolom yang sesuai untuk kebutuhannya. Jika telah mencoba monografi tersebut dan tidak mendapatkan hasil yang sesuai, khususnya pada uji kesesuaian sistem, kita dapat melakukan beberapa penyesuaian seperti pada chapter di samping, yaitu chapter monografi. Di sini ada dua chapter, yaitu ada dengan metode isocratic separation dan gradient separation, di mana dari dua metode tersebut memiliki kriteria sendiri-sendiri, sehingga kita bisa mengikuti kaidah monografi yang sesuai. Untuk isocratic separation sendiri itu merupakan menggunakan metode dengan komposisi fase gerak yang tidak berubah sepanjang waktu. Untuk yang menggunakan metode gradient separation ini komposisi dari fase geraknya berubah seiring waktu berjalan. Adapun tujuan adjustment. Pasti tujuan adjustment itu yaitu berfungsi memenuhi kriteria uji kesesuaian sistem dan ketersediaan kolom. Untuk kriteria penerimaan disolusi ini dinyatakan sebagai Q, di mana Q merupakan presentasi bobot bahan aktif larut terhadap bobot tabel. Umumnya rentangnya 75-80% untuk nilai Q. Ini merupakan contoh alat untuk disolusi, yaitu ada alat uji disolusi Dayong. Untuk kriteria penerimaan intermediate release ini dilakukan pada percobaan yang pertama, ini dilakukan dengan jumlah sampel 6. Untuk kriteria penerimaannya, nilai dari tiap sampel ini lebih dari Q plus 5%. Namun, jika dari 6 sampel ini ada beberapa yang nilai Q-nya kurang dari Q plus 5, ini maka dilakukan uji lagi menggunakan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap S2 dengan menambah 6 sampel, sehingga didapatkan rata-rata dari 12 unit. Kemudian, jika nilai Q-nya masih belum sesuai dengan kriteria S2, maka dilakukan uji lagi ke tahap S3 dengan menambah 12 jumlah sampel. Kemudian, hasil dari seluruhnya dari S1, S2, S3 ini dibuat rata-rata dan dilihat nilai Q-nya tidak ada nilai unikit kurang dari Q-25%. Selanjutnya ini ada monografi dari tablet azithromycin, dan di sini ada data dari uji solusinya dengan nilai Q-nya tablet 1 90, tablet 2 94, tablet 3 87, tablet 4 81, tablet 5 85, tablet 6 88, dan dihasilkan rata-rata dari seluruh tablet yaitu 88. Berdasarkan nilai penerimaan Q-nya, apakah ini telah sesuai? Pada monografi ini ada nilai toleransi, yaitu nilai Q-nya yaitu sebesar 80%. Jadi untuk melihat ini Q diterima, nilainya diterima atau tidak, kan nilai Q harus Q plus 5. Jadi kalau Q plus 5 hingga nilai Q yang harus didapatkan yaitu di atas 85. Jadi ini ada satu tablet yang nilainya masih 81, dan ini perlu dilanjutkan tahap kedua sehingga dilakukan uji disolusi 12 tablet.
Selanjutnya, untuk kriteria penerimaan bulat ini berbeda dengan kriteria penerimaan disolusi. Ini untuk tahapnya sama seperti yang nilai Q, namun untuk kriteria penerimaannya rata-rata jumlah terlarut lebih dari Q plus 10. Untuk yang tahap S2 ini nilai Q-nya harus Q lebih dari Q plus 5%, dan untuk yang ke tahap 3 ini nilai Q-nya harus lebih besar dari nilai Q. Selanjutnya ada transfer metode analisa. Di sini ada 4 metode, yaitu comparative testing, co-validation, revalidation, dan transfer waiver. Untuk yang comparative testing ini merupakan metode yang sering dilakukan. Ini digunakan untuk metode yang telah tervalidasi, sampel homogen dianalisa oleh SU dan RU. Untuk co-validation sendiri yaitu SU dan RU melakukan validasi bersamaan, dan ini digunakan untuk metode yang belum tervalidasi. Selanjutnya ada revalidasi, di mana RU mengulang validasinya dan tidak menjamin ekivalensi dari hasil SU dan RU. Untuk transfer waiver yaitu ini digunakan untuk produk exiting, yaitu prosedur analisa yang telah digunakan dan personel dari SU pindah ke RU. Selanjutnya ada uji stabilitas. Prinsip dari uji stabilitas sendiri yaitu menjamin stabilitas dari produk, menjaga spesifikasi produk, dikemas dengan bahan kemasan tertentu, disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, dan untuk melihat periode waktu tertentu. Tujuan dari uji stabilitas yaitu satu sebagai pengembangan. Jadi ini digunakan untuk membandingkan formula, proses, dan bahan kemasan. Selanjutnya dilakukan selanjutnya untuk registrasi. Jadi uji stabilitas ini merupakan dokumen yang dibutuhkan saat proses registrasi dan digunakan untuk post market, yaitu digunakan untuk melindungi produk dari klaim produk lain. Ada jenis uji stabilitas. Yang pertama, stabilitas dipercepat atau accelerate. Yang kedua, stabilitas jangka panjang, yaitu long term. Yang ketiga, in-use stability. Dan yang keempat, stress testing. Adapun yang perlu diperhatikan dalam dilakukan desain uji stabilitas, yang diantara adalah kondisi penyimpanan, parameter uji, spesifikasi, pemilihan batch, dan waktu pengujian. Untuk kondisi penyimpanan sendiri, Indonesia ini berada di zona 4B. Untuk acuannya yaitu studi preformulasi dan produk komparator. Untuk pemilihan batch ini untuk mengetahui proses formula dan kemasan biasanya digunakan produk komersil. Untuk jumlah batch yang diujikan, jika sediaan lepas cepat zat aktif stabil ini digunakan 2 batch. Namun untuk sediaan lepas lambat atau termodifikasi zat aktifnya tidak stabil ini digunakan 3 batch. Untuk waktu pengujian sendiri, yaitu terdapat interval pengujian di mana pada tahun pertama dilakukan pengujian setiap 3 bulan sekali. Untuk tahun kedua dilakukan pengujian setiap 6 bulan, dan tahun ketiga dan seterusnya ini dilakukan pengujian setiap tahunnya. Untuk acuan lama pengujiannya ini juga berdasarkan studi preformulasi dan produk komparator sebelumnya. Untuk parameter dan spesifikasi pengujiannya, jadi ini tidak harus sama dengan parameter dan spesifikasi pengujian produk jadinya, dan perlu dijustifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian. Untuk yang uji stability ini digunakan pada sediaan multiple dosis produk. Jadi ini dapat digunakan setelah produk dibuka atau telah direkonstitusi. Untuk pengujiannya
Jumlah batch-nya diperlukan 2, minimal interval pengujiannya yang per awal menggunakan 2 batch, yang akhir menggunakan 1 batch. Selanjutnya yaitu stressing testing, di mana ini merupakan untuk mengetahui bahwa sediaan tetap stabil pada kondisi ekstrim yang dilalui. Misalnya, apakah sediaan stabil pada freestyle testing. Kedua, apakah sediaan stabil pada stability testingnya. Selanjutnya ada uji bioavailabilitas dan bioequivalensi, di mana bioequivalensi merupakan equivalensi farmaseutika. Ini merupakan formulasi yang sama seperti produk komparator atau alternatif farmaseutika. Ini ada perubahan dari komposisi tidak sama seperti bahan komparator. Pada pemberian dengan dosis molar yang sama, ini akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, sehingga memberikan efek yang sama. Untuk bioavailabilitas sendiri, yaitu kecepatan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif terserap dari produk obat dan tersedia di tempat kerjanya. Untuk uji ekivalensi sendiri, yaitu untuk mengetahui bahwa obat komparator sama dengan obat kopiannya. Untuk uji ekivalensinya ini dilakukan 2 uji, yaitu uji in vivo dan uji in vitro. Untuk uji in vivo ini untuk bioekivalensi dengan menguji farmakokinitak dari sediaan dan uji farmakodinamik dari sediaan dan uji klinik. Untuk uji in vitro ini dilakukan uji disolusi terbanding atau biowafer untuk mengetahui BCS dan potensinya. Nah, kapan biowafer itu dilakukan? Untuk yang berdasarkan potensi, untuk kriterianya itu bentuk sediaan yang sama, namun dalam potensi yang berbeda. Kemudian produsen dan tempat produksi yang sama dengan proporsi zat aktif dan eksipien yang sama. Untuk obat komparator sendiri, yaitu ini pemilihan batch sangat penting untuk sebagai acuannya, di mana batch diuji disolusi terbanding dengan perbedaan kadarnya itu kurang dari 5%. Untuk kriterianya sendiri, yaitu telah memiliki izin edar di Indonesia. Namun, bila obat komparator itu tidak memiliki edar, maka kita bisa melihatnya apakah terdaftar di ICH atau negara asosiasinya. Dan obat kopian yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator dan termasuk ke dalam daftar perkualifikasi WHO. Untuk uji disolusi terbandingnya, ini dilakukan dengan pendekatan uji bioekivalensi, di mana media solusi paling menggambarkan kondisi in vitro, yaitu kondisi dalam tubuh manusia, di mana dilakukan uji pada pH 1,2, 4,5, 6,8, dan komedial. Ini sesuai dengan pH yang ada pada tubuh manusia dan menggunakan surfaktan kurang dari 1%. Untuk biorelevan mediumnya, ini menggunakan FASSGF atau FASSIF dengan parameter F2. Untuk obat ujinya, ini diproduksi pada fasilitas CPOB sama dengan tes uji disolusi terbanding identik dengan produk komersial dan besar batch-nya 1/10 skala produksi atau 100.000 unit terbesar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.